Mengejutkan, aksi songong Presiden Prancis Emmanuel Macron hina Islam bikin Erdogan ngamuk. Turki bisa saja gempur Prancis. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan respon keras terhadap pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebut Islam tengah mengalami krisis. Perseteruan Presiden Turki dan Macron kembali memuncak setelah sempat mencapai kesepakatan untuk meningkatkan hubungan Turki dan Prancis. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari The Independent, sepekan lalu Macron memberikan pernyataan yang menggambarkan Islam sebagai agama yang terbelit krisis. Macron memandang bahkan gerakan radikal membuat agama Islam mengalami krisis di seluruh dunia. Macron menyaksikan sejumlah konflik semisal perang Saudi-Suria, perang Saudara-Libya, konflik Turki-Yunani, hingga perang Armenia-Azerbaijan adalah bukti krisis yang dialami agama Islam. Tak hanya itu, Macron juga menyatakan bahwa Prancis telah berada dalam ancaman terorisme Islam selama hampir 10 tahun terakhir. Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini. Negara ini telah dilanda terorisme Islam sejak 2012 dan kami secara bertahap telah mempersenjatai diri kembali untuk menghadapi ancaman ini, ujar Macron. Telinga Erdogan panas mendengar pernyataan Macron. Erdogan yang baru saja melakukan komunikasi dan pencapaian kesepakatan terkait konflik di Laut Mediterania Timur itu, Libya dan perang Armenia-Azerbaijan, kembali menyerang Macron. Erdogan menganggap perkataan Macron tentang Islam adalah sebuah tindakan provokasi dan tidak memiliki etika. Tak segan Erdogan menyuruh pemimpin negara yang baru berusia 42 tahun itu untuk jaga bicara. Pernyataan Macron bahwa Islam dalam krisis adalah provokasi terbuka dan tanda arogansi. Siapa Anda bisa berbicara tentang struktur Islam? Anda tidak sopan, kata Erdogan dikutip Viva Militer dari Orthodox Times. Kami baru saja menyepakati dialog dan meningkatkan hubungan sekitar sepekan atau 10 hari yang lalu. Lihatlah seberapa cepat dia melupakan segalanya. Lebih berhati-hatilah saat berbicara tentang masalah yang tidak Anda mengerti. Kami mengharapkan dia bertindak sebagai kepala negara yang bertanggung jawab dan bukan sebagai gubernur kolonial, ujarnya. Diketahui sebelumnya jika Macron juga ikut berkonflik dengan Turki atas Turki dan Yunani yang berselisih di Laut Mediterania Timur. Sementara itu diberitakan sebelumnya, ambisi Erdogan bikin senjata nuklir agar Israel tak songong. Presiden Turki ini selalu semangat membangkitkan Muslim dan melawan Israel. Sejumlah langkah yang diambil Turki di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan saat ini tengah menjadi sorotan. Salah satu hal yang banyak menuai kecaman adalah dukungan Erdogan kepada Palestina dalam perlawanan terhadap Israel. Erdogan yakin jika Turki memiliki senjata nuklir, Israel tak akan bisa macam-macam lagi. Dalam berita Viva Militer 26 Agustus 2020, Turki resmi membangun koalisi dengan Iran dan Rusia, disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Suriah, Geir Otto Pedersen. Ada 10 poin yang dihasilkan dalam pertemuan itu. Salah satunya adalah tantangan Turki, Iran, dan Rusia terhadap serangan pasukan pertahanan Israel IDF ke Suriah. Erdogan juga tak segan menunjukkan dukungannya kepada kelompok sayap militer Palestina, Hamas, sebagai bukti perlawanan terhadap Israel. Viva Militer juga melaporkan dalam berita 23 Agustus 2020, Erdogan menjamu sejumlah pejabat tinggi Hamas Palestina di Istanbul. Selain Sekretaris Jenderal Hamas, Ismail Haniyeh, dalam pertemuan itu juga hadir Wakil Kepala Hamas, Saleh Al-Arouri. Gelombang kecaman Israel dan Amerika Serikat langsung diarahkan kepada Erdogan. Pasalnya Al-Arouri adalah salah satu buronan yang paling dicari pemerintah Amerika Serikat. Langkah untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Zionis Israel juga jadi alasan Erdogan untuk memiliki senjata nuklir.
Erdogan meyakini Israel memiliki senjata nuklir, oleh karenanya Israel bisa melakukan sejumlah aksi provokatif ke sejumlah negara semisal Palestina, Suriah, dan juga Lebanon. Erdogan pernah menyatakan kekecewaannya soal larangan kepemilikan senjata nuklir kepada Turki. Beberapa negara memiliki rudal dengan hulu ledak nuklir, bukan hanya satu atau dua, tetapi mereka memberitahu kami bahwa kami tidak bisa memilikinya. Ini yang tidak bisa saya terima, ucap Erdogan. Kami memiliki Israel yang dekat dan hampir seperti tetangga. Mereka menakut-nakuti negara lain dengan memiliki senjata nuklir. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, katanya. Turki tak bisa membangun senjata nuklir lantaran masuk dalam dua perjanjian internasional. Yang pertama adalah perjanjian non-proliferasi nuklir yang ditandatangani pada 1980. Kemudian Turki juga terlibat perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif pada tahun 1996 yang melarang semua ledakan nuklir untuk tujuan apapun. Di sisi lain, diketahui sebelumnya, normalisasi Israel dan negara Arab, Rusia bela Palestina. Rusia menegaskan penyelesaian masalah antara Palestina dan Israel menjadi kunci dari perdamaian di Timur Tengah. Pada bulan terakhir, dua negara Arab, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Meski tak mengkritik langkah tersebut, Rusia menegaskan hal itu bukan jawaban yang tepat untuk perdamaian di Timur Tengah. Dia menegaskan masalah Palestina bakal tetap akut, walaupun Uni Emirat Arab sempat mengatakan hal itu dilakukan demi membebaskan Palestina dari aneksasi. Sebuah kesalahan untuk berpikir tanpa menemukan solusi, maka akan sangat mungkin menemukan stabilitas di Timur Tengah. Bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia pada Kamis 17 September kemarin dikutip dari The Times of Israel. Rusia mendesak agar pihak regional dan global meningkatkan upaya terkoordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rusia pun mengaku siap menjadi negosiator agar perdamaian di Timur Tengah bisa terjadi. Normalisasi yang dilakukan Bahrain dan Uni Emirat Arab membuat negara Arab yang sudah kembali menjalin hubungan politik dengan Israel menjadi 4 negara. Sebelumnya sudah ada Mesir dan Yordania. Palestina sendiri merasa terhianati dengan normalisasi yang dilakukan Bahrain dan Uni Emirat Arab.